Masa demokrasi terpimpin ada karena belum tercapainya kestabilan secara nasional pada masa parlementer. Persaingan partai-partai politik menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Oleh karena itu muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya ialah yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Yaitu mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer yang digantikan dengan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin berjalan dari tahun 1949 sampai 1966, dipimpin oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara. Soekarno memecahkan rekor dengan jumlah anggota kabinet terbanyak, yakni Kabinet Bikora II. Kabinet yang juga mendapat julukan Kabinet 100 Menteri itu terdiri dari 132 pejabat setingkat menteri. Pada masa ini terdapat 9 kabinet yang berjalan kecuali pada 2 kabinet terakhir yang telah dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan setelah G30 SPKI. Meskipun diterima baik oleh masyarakat dalam perkembangannya, demokrasi terpimpin banyak melakukan penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden dan menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1945 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat gotong royong. Ketiga, penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Keempat, penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Partai politik pada era demokrasi terpimpin dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengakui 9 partai politik. Yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua adalah Partai Murban. Yang ketiga adalah Partai Katolik. Yang keempat adalah Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Yang kelima adalah NU Nahdlatul Ulama. Yang keenam adalah PNI Partai Nasional Indonesia. Yang ketujuh ialah IPKI Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri. Yang ke-8 adalah Persatuan Tabiah Islamiyah atau PERTI. Yang ke-9 adalah Partindo yaitu Partai Indonesia. Partai Politik Nasional Indonesia. Partai Politik Nasional Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut beberapa partai politik nasional Indonesia. Partai Keunggulan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Bermarga, Partai Keadilan Sejahtera. Politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno-Hatta pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi new emerging force di dunia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa yang perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi di Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1956. Pembebasan Irian Barat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah perjuangan diplomasi dengan Belanda. Kedua, diplomasi melalui PBB. Upaya yang pernah dilakukan pihak Indonesia melalui PBB: A. Berusaha memasukkan Irian Barat setiap tahun ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan maupun sidang umum PBB. Digagalkan Belanda. New York dan peristiwa G30 SPKI. Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Perjanjian New York dilatar belakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada konferensi meja bundar di
Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo 1 tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961 tak terselesaikan, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. Van Rooijen, sedang Banker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. Tanggal 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia.